Karena kalau ada bapak-bapak misalnya, ada suami yang kemudian dengan mudahnya nikah lagi gonta-ganti istri gitu ya. Istri yang pertama 35 tahun, yang kedua 30 tahun, ketiga 25 tahun, keempat 20 tahun. Ini kayak koleksi ya, dan cakep-cakep semuanya. Kemudian dia bilang ini sunnah Nabi. Masya Allah. Ya, hati-hati. Boleh jadi dia su'ul adab sama Nabi. Cek 1, 2, 3, cek, let's start. Hukum asal pernikahan dalam Islam adalah monogami. Dan setiap istri tentunya mendambakan seorang suami yang setia, yang memegang janji suci pernikahan. Mitsaqan ghalidha. Lantas, siapa bilang poligami itu sunnah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Republik Mayang? Semoga tetap sehat, tetap semangat dan bahagia. Masih bersama saya Bunda Sofia dalam acara obrolan emak-emak. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah poligami. Untuk itu, mari kita bahas bersama narasumber yang insya Allah akan selalu setia menemani kita, Mama Khulwah. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Tema yang akan kita bahas kali ini sangat sensitif ya kayaknya buat didengar emak-emak, apalagi kita ya, merinding. Apalagi kita ya sebagai posisinya sebagai seorang istri gitu ya. Iya. Nah, pandangan Islam sendiri atas poligami ini seperti apa sih, Mam? Iya. Iya, Bunda Sofi. Memang kalau kita bicara poligami, ya tentu kita harus melihat kondisi sosiologis masyarakat Arab pada waktu itu. Jadi poligami ini sudah ada dan membudaya pada masyarakat Arab pada waktu itu. Sama halnya seperti perbudakan. Ya. Nah, Islam itu adalah agama yang membumi, bukan agama yang melangit. Artinya Islam itu hadir untuk menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan. Nah, disinilah kemudian ya syariat Islam memberikan batasan. Poligami yang tadinya tidak ada batasannya kemudian diberikan batasan. Yang tidak ada aturannya diberikan aturan dan syarat dalam Islam. Nah, itulah mengapa ya pada zaman Nabi ketika ada seorang laki-laki masuk Islam dan istrinya 10. Pada masa itu seorang suami, seorang laki-laki boleh-boleh saja menikahi 100 istri atau lebih. Nah, ini istrinya 10. Masya Allah. Ini hebat sekali ya. Keren sekali ya pemirsa. Ya. Itu Nabi mengatakan ikhtar minhunna arba'an. Ya, pilihlah 4 di antara istri-istrimu. Wa talliq sa'irahunna, dan ceraikan sisanya. Jadi maksimal hanya 4. Itu pun dengan syarat yang sangat berat. Ya. Seorang suami dituntut untuk bersikap adil ya dan mampu menafkahi istri-istrinya. Surat An-Nisa ayat 3 ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang kamu sukai. Masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4. Surat An-Nisa 3 ini tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami. Ya. Bahwasanya poligami dibolehkan itu iya. Ya, tapi dengan syarat yang begitu ketatnya. Artinya poligami di sini menjadi emergency exit, ya, pintu darurat yang seyogyanya hanya dibuka pada saat benar-benar dibutuhkan. Wa in khiftum alla ta'dilu, dan jika kamu takut, kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka cukuplah menikah dengan seorang saja. Jadi kalau kita kembali pada kesejarahan awal diturunkannya syariat Islam tentang poligami, maka sesungguhnya semangatnya adalah untuk melindungi dan memuliakan kaum perempuan ya. Yang tadinya tidak ada aturan diberikan aturan, yang tadinya tidak ada batasan diberikan batasan. Ya, betul. Dan benarkah poligami itu sunnah Nabi? Wah, ini pertanyaan sejuta umat. Apakah betul poligami itu sunnah Nabi? Ini bahkan kaum orientalis
ya, kaum feminis itu sering menyerang Islam dalam masalah poligami Nabi ini. Betul, betul. Ya, sejarah mencatat bahwa Nabi SAW itu bermonogami, menjalani kehidupan rumah tangga hanya dengan seorang istri, yakni dengan Ummul Mukminin Ibunda Khadijah, ya, radhiyallahu anha selama 25 tahun. Ada riwayat mengatakan 28 tahun. Selama 25 tahun Nabi hanya dengan satu orang istri. Masya Allah. Barulah setelah Ibunda Khadijah ini wafat, Nabi berpoligami dengan istri-istri yang lainnya itu selama 12 tahun. Setelah Ibunda Khadijah wafat, selama setahun Nabi menduda, baru Nabi menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini seorang janda umur 55 tahun. Lebih tua usianya daripada Nabi. Nabi pada waktu itu berusia 51-52 tahun. Ya. Nah, Saudah ini ya, janda, tua, ya, tidak cantik, dan anaknya banyak. Masya Allah. Nah, makanya bapak-bapak yang mau poligami gitu ya? Itu kira-kira bisa nggak kayak Nabi begini gitu ya? Masya Allah. Ya. Kemudian setelah itu Nabi untuk menghormati sahabatnya, sahabat Abu Bakar menikah dengan Aisyah. Kemudian untuk menghormati sahabatnya, sahabat Umar bin Khattab menikah dengan Hafsah. Hafsah ini seorang janda, suaminya baru meninggal dan tidak cantik. Ya. Kemudian Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah ini suaminya baru meninggal syahid di perang Uhud. Anaknya banyak. Maka untuk menghibur hatinya, ya, Nabi menikahinya. Jadi waktu dilamar Ummu Salamah ini oleh Nabi, apa jawab Ummu Salamah? Ya Rasulullah, saya ini sudah tua dan anak-anak saya banyak, saya sibuk dengan anak-anak saya. Apa jawab Nabi? Wahai Ummu Salamah, aku juga sudah tua dan anak-anakmu adalah anak-anakku juga. Jadi di sini Nabi ingin menyantuni, memelihara keluarga dari Ummu Salamah ini, sama seperti Saudah binti Zam'ah tadi. Kemudian Ummu Habibah binti Abi Sufyan, ya, itu Ummu Habibah ini berhijrah ke Habsyi demi membela agamanya Islam gitu ya, bersama suaminya ke Afrika. Sayangnya suaminya kemudian murtad dan Ummu Habibah ini, bayangkan seorang perempuan sendirian di negeri asing. Ya. Akhirnya Nabi mengutus Raja Najasyi untuk mewakilinya menikah dengan Ummu Habibah ini. Masya Allah, dinikahi walaupun terpencil. Nah, ini tujuannya ya, selain untuk melindungi Ummu Habibah, juga untuk melunakkan sikap Abu Sufyan, ya, yang pada waktu itu terus-menerus memusuhi Islam. Ya, kemudian Nabi menikah lagi dengan Juwariyah binti Al-Haris. Ini seorang tawanan, ya, putri dari seorang pemimpin Bani Mustalik. Nah, ini tujuannya untuk mengislamkan kaumnya. Ya, kemudian ada lagi Zainab binti Jahsy. Nah, ini istrinya anak angkat Nabi, ya, ini Zaid bin Harithah. Nah, pada waktu itu masyarakat Arab menganggap bahwasanya anak angkat itu statusnya sama dengan anak kandung. Ya, oleh karena masyarakat Arab menganggap tabu seorang menikahi istri anak angkatnya. Ya, tapi Allah perintahkan, ya, Nabi untuk menikahi Zainab binti Jahsy ini untuk mengubah pandangan masyarakat Arab pada waktu itu. Ya, jadi bayangkan betapa beratnya beban psikologis Nabi waktu itu, ya, harus melawan tradisi, ya, kemudian berhadapan dengan masyarakatnya yang menganggap bahwa menikahi istri anak angkat pada waktu itu adalah sesuatu yang tabu. Itu, ya. Jadi kalau kita melihat, ya, ada beberapa riwayat tentang bagaimana Nabi menikahi istri-istrinya ini, ya, sesungguhnya setiap pernikahan Nabi dengan istrinya ini masing-masing ada hikmah dan kemaslahatannya sendiri. Ya, justru kita melihat, ya, di sini Nabi menikah sama sekali bukan karena syahwat atau keinginan untuk berlezat-lezat, bukan. Tapi kita melihat justru Nabi menikah itu lebih bersifat alasan politis, untuk tujuan politis, ya, dengan prinsip menyantuni, prinsip melindungi dan menjaga harmoni di antara umat Islam pada waktu itu. Nah, oleh karena kalau ada bapak-bapak misalnya, ada suami
yang kemudian dengan mudahnya nikah lagi, gonta-ganti istri gitu ya. Istri yang pertama 35 tahun, yang kedua 30 tahun, ketiga 25 tahun, keempat 20 tahun. Ini kayak koleksi ya, dan cakep-cakep semuanya. Kemudian dia bilang ini sunnah Nabi. Masya Allah. Ya, hati-hati. Boleh jadi dia su'ul adab sama Nabi. Na'udzubillah. Dia nggak punya akhlak sama Nabi. Karena bukan begitu konsep baitun nubuwah. Rumah tangga yang dibangun dari Nabi tidak seperti itu. Jadi kalau ada bapak-bapak laki-laki seperti itu, nggak usah bawa-bawa sunnah Nabi lah. Ya cukup ya itu mah pribadinya aja. Ya. Jadi sungguh mulia ya Nabi kita ini ya. Jadi beliau menikah itu nggak dari nafsu gitu Insya ya. Allah, iya. Dan poligami yang dilakukan Nabi itu apakah memang khususiyah untuk beliau? Iya. Apakah poligami yang dilakukan Nabi ini adalah khususiyah untuk beliau, ya, untuk Nabi? Memang syariat Islam itu memberikan batasan untuk umatnya boleh menikah, batasannya 4. Ya, tapi Allah memberikan khususiyah, ya, khusus bagi Nabi. Nabi boleh melanjutkan pernikahannya dengan istri-istrinya, ya, itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, ya. Nabi boleh melanjutkan pernikahan dengan istri-istrinya, tapi Nabi tidak boleh menikah lagi, tidak boleh menambah lagi jumlah istrinya, tidak boleh menukar dan menggantikan istrinya dengan istri yang lain, walaupun perempuan itu sangat menarik hatinya. Dan ini tidak bisa dicontoh oleh umatnya, karena memang ini hanya berlaku untuk Nabi. Dan istri-istri Nabi ini punya kedudukan khusus, ya, sebagai ummul mukminin, ummahatul mukminin, para ibu bagi kaum mukminin. Setelah Nabi meninggal, istri Nabi tidak boleh menikah lagi, ya, karena sebagai ummul mukminin, ya, bagaimana mungkin seorang anak boleh menikahi ibunya? Ya, jadi memang Nabi berumah tangga dengan istri-istrinya memang ini khususnya untuk Nabi, sementara umatnya, ya, itu diberikan batasan hanya 4. Mam, berbagi materi kan bisa jadi mudah ya buat sebagian pria. Boleh jadi. Bagaimana dengan immaterial? Ya, ini kayak judul sinetron aja ya. Misalnya. Iya. Nah, itulah kenapa syariat Islam membolehkan poligami, tapi dengan syarat yang tidak ringan. Ya. Seorang suami harus dituntut untuk mampu bersikap adil. Ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan jika kamu takut, khawatir tidak bisa bersikap adil, cukup satu aja deh. Gitu ya. Nah, ini kemudian ditegaskan lagi, diingatkan lagi dalam surat An-Nisa 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Wahai para suami, bapak-bapak, tidaklah kalian sanggup berlaku adil, bersikap adil kepada istri-istrimu walau harastum, walaupun kamu sangat ingin bersikap adil. Nah, ini kemudian Nabi juga mengingatkan para suami, ya, yang mempunyai 2 istri, kemudian dia pilih kasih, dia cenderung kepada salah satunya, ya, dia tidak bisa bersikap adil, ya, ja'a yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat nanti dia akan datang wasyikuhu ma'ilun, dalam keadaan badannya itu miring. Poligami dalam prakteknya itu kan banyak mengorbankan anak-anak dan perempuan ya, Mam. Nah, bagaimana Mama Khulwah menanggapi fenomena ini? Apakah poligami itu mengorbankan perempuan dan anak-anak? Ya. Saya justru ingin bertanya balik ini, Bunda Sofi. Ya. Kira-kira ada nggak sih poligami yang nggak menyakiti istri gitu? Ya. Kayaknya nggak ada deh. Gitu ya? Pasti akan berdampak ini ya pada. Ini ada satu riwayat. Sahabat Ali itu, Nabi SAW itu melarang sahabat Ali, ya, menduakan putrinya Fatimah. Karena pada waktu itu ada orang yang menawarkan pada sahabat Ali, ya, perempuan untuk dinikah. Ya. Ini Fatimah ini sampai mengadukan masalahnya pada Nabi. Dan Nabi seketika melarang sahabat Ali, ya, untuk berpoligami karena ini menyakiti Nabi dan putrinya Fatimah. Apalagi perempuan yang hendak dinikahi ini adalah putrinya Abu Jahal. Ya, meskipun Abu Jahal ini paman Nabi sendiri, tapi Abu Jahal ini adalah musuh Nabi yang selama ini terus-menerus
ya memusuhi Islam, gitu ya. Nah, apa artinya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat ini? Artinya kalau seseorang itu mau berpoligami, menikah lagi, maka haruslah dipikirkan betul ya, dengan pertimbangan yang matang dan mendalam ya, termasuk dampaknya ya bagi dirinya sendiri, kemudian bagi keluarganya, bagi istri dan anak-anaknya, termasuk keluarga besarnya ya. Betul, betul. Nah, ini ada kisah nyata Bunda Sofi ya. Ini Al-Maghfurlah Kiai Haji Sahal Mahfud dari Pati, Rais Am PBNU sebelum Kiai Ma'ruf Amin ya. Kiai Sahal Mahfud ini qadarullah gitu ya, tidak dikaruniai keturunan. Banyak kiai-kiai sepuh, orang tua yang menawarkan kepada beliau untuk menikah lagi ya. Tapi karena begitu sayangnya ya, rupanya karena saking sayangnya kepada istrinya ya, beliau tidak berkenan. Dan sampai akhir hayatnya beliau memilih untuk bersama dengan istrinya. Nah, ini juga ada satu cerita lagi Bunda Sofi. Nah, ini dari kakek saya ini. Kalau ini kebalikannya yang tadi justru. Karena kakek saya ini justru nikah lagi. Oh gitu. Ya. Jadi kakek saya ini dulunya kepala KUA. Nah, pada zaman itu kepala KUA harus siap ditempatkan dimanapun. Ya, termasuk di daerah-daerah jauh dan terpencil. Itu selama berbulan-bulan jauh dari keluarganya. Nah, singkat cerita akhirnya nikah lagi. Nah, singkat cerita itu nenek saya gitu, istri pertama gitu ya, itu diajak dikenalkan dengan istri kedua dengan madunya gitu ya. Nah, kirain saya ini istri pertama, istri kedua ketemu bakal cakar-cakaran begitu ya, bakalan perang dunia gitu kan, huru hara gitu ya. Tapi apa kata nenek saya coba? Ini nenek saya yang cerita gitu kan, gimana dulu ceritanya waktu ketemu dengan madunya gitu. Ya bilang aja, aku nitip suamiku ya, tolong jaga baik-baik, urus baik-baik. Ini kalau dia di sini di rumahmu ya dia suamimu, kalau di rumahku dia suamiku. Masya Allah. Masya Allah. Itu sepeninggal kakek saya gitu ya, itu anak-anak, cucu-cucu dari istri kedua itu setiap lebaran itu setiap ada waktu pasti silaturahmi ke rumah, main ke rumah. Iya, bahkan sampai sekarang nenek saya meninggal itu masih itu silaturahmi datang ke rumah. Masya Allah. Artinya apa, Bunda Sofi ya? Di sini memang kita tidak bisa menafikan gitu ya. Ada bahwasanya poligami itu memang realitasnya ada di masyarakat. Prakteknya memang ada di masyarakat dan kita tidak bisa mengabaikan alasan-alasan manusiawi, kondisi-kondisi manusiawi yang pada akhirnya membuat seseorang itu memilih untuk berpoligami. Hanya saja ya, apakah dia bermonogami, berumah tangga dengan satu istri, atau poligami, rumah tangga dengan lebih dari seorang istri, muaranya haruslah keadilan dan kemaslahatan. Karena disitulah tujuan utama syariat Islam diturunkan. Akhir-akhir ini kan marak pelatihan tips sukses dan bahagia berpoligami ya, Mam. Plus fasilitas ta'aruf dengan perempuan-perempuan yang ada seperti itu ya. Ada di medsos ini udah banyak. Pernah saya dapat undangannya? Saya belum soalnya. Kalau undangan belum, tapi saya baca di beberapa itu media. Jangan sampai bapaknya dapat undangannya. Iya, jangan. Jangan. Nah, apa seperti ini ajaran Islam, ajaran Nabi? Saya pernah dengar itu, tapi saya belum pernah melihatnya. Ya, cuma kalau betul seperti apa yang disampaikan oleh Bunda Sofi, gitu ya, saya justru bertanya gitu ya, kok seolah-olah orang itu mau menikah lagi ya dengan 2 orang istri, 3 orang istri, 4 orang istri dengan begitu mudahnya begitu. Ya, betul. Ya, padahal kita menikah itu kan tujuannya sakinah mawaddah warahmah, dan membangun sakinah mawaddah warahmah ini kan nggak gampang, prosesnya panjang ya. Nah, itulah kenapa suami istri itu harus sevisi, semisi, sekufu, saling memahami satu sama lain. Nah, kalau prosesnya instan seperti itu ya, misalnya 1 hari pelatihan, 2 hari 3 pelatihan, kemudian dapat 2 istri, 3 istri. Ini kalau prosesnya instan, kemudian apalagi kalau sampai dipaksakan seperti itu, nanti di mana sakinahnya? Di mana mawaddahnya?
di mana rahmahnya? Ya. Nah, bagaimana menyikapinya? Ya, kalau dalam acara-acara seminar-seminar seperti ini ada unsur menggampangkan proses gitu ya, supaya orang gampang deh kawin lagi, nikah lagi, cari istri gitu ya. Ya menurut saya itu kurang bijak. Apalagi kalau di situ ada unsur, ada potensi merendahkan perempuan. Ya, apalagi sampai merugikan perempuan, ya jelas kita nggak sepakat. Ya, di sini kita tidak ingin terjebak dalam kelompok pro poligami ataupun anti poligami. Ya, di sini kita ingin bersikap ya tawasut ya, adil gitu ya. Karena Nabi sendiri adalah contoh ideal, baik dalam monogami bersama dengan Khadijah selama 25 tahun maupun dalam poligaminya selama 12 tahun. Ya, kita nggak sepakat. Kenapa? Ya karena sekali lagi syariat Islam itu muaranya adalah keadilan dan kemaslahatan. Makanya saya justru penasaran, mestinya ini dilakukan penelitian gitu ya. Ini buat para mahasiswa, mungkin buat aktivis perempuan. Saya jadi pengen tahu gitu ya, ini rumah tangga yang dibangun dari seminar-seminar semacam ini gitu ya. Nah, itu kira-kira bagaimana nanti kualitas kehidupan rumah tangganya? Ya. Karena rumah tangga itu kan madrasah, Mam. Ya. Bagaimana anaknya, bagaimana istri-istrinya, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sakinah mawaddah warahmahnya. Ini perlu diteliti gitu ya. Ya karena sekali lagi itu tadi, syariat Islam itu muaranya adalah keadilan dan kemaslahatan. Sebagaimana pesan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, asy-syari'atu adlun kulluha. Syariat Islam itu ya, muaranya adalah keadilan untuk semuanya. Wa rahmatun kulluha, rahmat untuk semuanya, wa masalihu kulluha, dan kemaslahatan untuk semuanya. Intinya poligami itu diperbolehkan dalam Islam, tapi syaratnya begitu berat. Jadi buat bapak-bapak yang ingin poligami harus adil. Jika tidak bisa adil, one is enough. Bahasan kita kali ini seru banget ya, Mam. Sampai haus kayaknya. Di depan kita ternyata ada minuman. Saya sampai lupa nih. Boleh diminum? Oh, boleh dong. Ini ada kunyit asem dan ada ini beras kencur, Mam. Dari mana ini? Ini by Pawon Diajeng. Diajeng. Terbuat dari bahan alami, diolah secara higienis dan menyehatkan. Silahkan diminum, Mam. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segar sekali, Bunda. Ya, betul. Kayaknya nggak bisa sedikit. Kalau kita rajin-rajin minum seperti ini kan, insya Allah badan tetap sehat, tetap menarik ya. Dan suami juga tidak gampang tergoda untuk poligami, insya Allah. Udah, dihabisin dulu ya. Silakan.